Kecelakaan lalu lintas terjadi di ruas jalur tol Cipali kilometer 189 Kabupaten Cirebon, Jawa Barat pada Sabtu siang. Bus yang menuju Jakarta menabrak sebuah minibus kemudian terguling dan terseret sejauh beberapa meter. Akibat kecelakaan ini, 5 penumpang minibus terluka usai terbentur badan kendaraan yang ringsek. Ini mendahului dari sebelah kiri, karena di depan ada kendaraan lain, sehingga banting ke arah kanan, akhirnya terkena mobil bis. Ini mobil bis pun banting juga ke kanan, sehingga kedua kendaraan itu masuk ke row yang ada di tengah jalan tol. Kelima korban sempat mengalami trauma, sementara puluhan penumpang bus tujuan Jakarta sempat terlantar di lokasi kejadian. Usai kejadian ini, polisi langsung gelar olah TKP dan memeriksa 2 sopir yang terlibat kecelakaan. Seorang lansia tewas mengenaskan tertabrak kereta api di Tasikmalaya, Jawa Barat. Korban diduga bunuh diri. Warga desa Tanjung Mekar, Kecamatan Jamanis, Tasikmalaya, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan jenazah lansia di rel kereta api. Korban tertabrak kereta api dan terseret sejauh 15 meter. Menurut masinis dan warga setempat, sebelum meninggal dunia, korban sengaja berlari ke arah kereta api yang melintas dan langsung tengkurap di atas rel. Peristiwa terjadi Sabtu pagi saat kondisi di lokasi sepi. Katanya kejadiannya tadi ketemper oleh Mutiara Selatan dari arah Surabaya menuju Bandung. Itu jam berapa kira? Jam 5:30. Oke, ya. Tadi korban lagi ngapain katanya? Katanya korban dari bawah lari langsung ke atas. Pas ada kereta. Pas ada kereta. Petugas sempat kesulitan mengevakuasi jenazah korban karena sudah tidak utuh. Kemudian jasad korban dibawa ke RSUD Dr. Soekarjo, Tasikmalaya. Pemirsa, viral cuitan di media sosial yang berisi penghinaan terhadap Ibu Negara Iriana Joko Widodo membuat banyak pihak geram. Kedua putra Presiden Joko Widodo pun merespon unggahan tersebut. Bareskrim Polri tengah memburu pemilik akun @koprofiljati yang diduga menghina Ibu Negara Iriana Joko Widodo. Polisi disebut juga sudah menemukan unsur pidana dalam unggahan bersama Ibu Negara Korea Selatan Kim Kyun-hee di Twitter. Wali Kota Solo sekaligus putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, mengaku tidak mengadukan unggahan salah satu pengguna Twitter yang diduga menghina ibunya tersebut ke polisi. Sebelumnya, publik dihebohkan dengan unggahan seorang komikus yang dianggap mengolok-olok Ibu Negara Iriana Jokowi. Awalnya, akun Twitter Koprofiljati mengunggah foto Iriana Jokowi bersama Ibu Negara Korea Selatan, Kim Kyun-hee, dan memberikan keterangan yang menghina Ibu Negara. Sontak, postingan tersebut memancing keributan dan kecaman dari berbagai pihak, tak terkecuali dari kedua putra Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep. Atas perbuatan yang dianggap mengolok-olok tersebut, Harisma Jati pun merespons dengan menuliskan pesan permohonan maaf karena telah membuat postingan yang menyinggung. Bareskrim Polri tengah memburu pemilik akun @koprofiljati. Akan kembali usai azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitar. Tetap bersama kami. Komunitas Konsumen Indonesia menggugat BPOM ke PT UN Jakarta. BPOM dinilai lalai dalam mengawasi dan tidak menguji obat sirup, serta membuat pernyataan simpang siur terkait obat yang tercemar. Sebelumnya, Badan Pengawas Obat dan Makanan menyatakan tidak bertanggung jawab atas kasus gagal ginjal akut yang menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Badan POM mengklaim sudah bekerja sesuai prosedur. Hingga kini tercatat terdapat 324 kasus gagal ginjal akut pada anak yang tersebar di 28 provinsi.
Namun menurut data Kementerian Kesehatan, tidak ada penambahan kasus selama 2 minggu terakhir atau dari tanggal 2 hingga 15 November 2022. Di tanggal 15 November, kasusnya 324 ya. 14 dirawat, kemudian 199 meninggal dan sembuh 111. Nah, ini sebagai informasi penegasan bahwa sejak tanggal 2 November 2022 ya, sampai sekarang, jadi dalam 2 minggu terakhir ini terjadi penurunan kasus ya. 3 industri farmasi telah dicabut izin edarnya terkait kandungan EG dan DEG yang dinilai melebihi ambang batas. 69 obat sirup dari 3 perusahaan tersebut juga telah ditarik dari peredaran. Dan pemirsa, saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu orang tua korban gagal ginjal akut, Ibu Kuri Loho. Selamat petang, Ibu. Ya, selamat petang. Baik, Ibu, dasar para orang tua yang kemudian akhirnya menggugat terkait kasus gagal ginjal akut ini, Bu, tujuannya apa, Ibu? Sebenarnya lebih untuk efek jerah. Namun ternyata baru sebagian yang melakukan gugatan. Baik, Ibu, sejauh ini BPOM menolak untuk bertanggung jawab dan mengatakan sudah bekerja berdasarkan prosedur yang berlaku. Tanggapan Ibu? Boleh, Ibu? Kalau menurut saya, BPOM seharusnya juga ikut bertanggung jawab. Karena harusnya, karena itu sudah ada izin beredar di masyarakat, sedangkan itu punya syarat berbahaya, berarti itu tanggung jawabnya BPOM dong. Baik, Ibu mohon maaf. Kalau bukan mereka, siapa lagi? Betul. Ibu mohon maaf, ketika anak Ibu diputuskan menderita gagal ginjal akut, Ibu, itu boleh diceritakan seperti apa sejak awal, obatnya diberikan oleh siapa, apakah itu resep dokter dan sebagainya, boleh, Ibu? Iya, awalnya kan memang hanya demam, dan ketika demam itu kami konsul dengan dokter fase 1, dan dari situ memang ada diberikan paracetamol, disampaikan paracetamol dalam bentuk sirup. Cuman karena demamnya balik lagi, kami berinisiatif untuk ke UGD karena untuk sekalian pemeriksaan demam berdarah dan malaria. Namun di UGD itu selang beberapa hari sudah tidak kencing. Jadi sudah tidak buang air kecil lagi, tapi sempat bengkak dulu. Baru selanjutnya diperiksa ureum kreatinin sudah tinggi dan dirujuk ke rumah sakit rujukan. Rujukannya sudah gagal ginjal akut. Cuman selang 1 hari lebih di rumah sakit rujukan tersebut, anak saya dinyatakan meninggal gagal ginjal akut. Baik, Ibu, kami semua mengaturkan duka cita atas meninggalnya anak Ibu. Mohon maaf, Ibu, sejauh ini Ibu apakah berhubungan dengan orang tua lain yang juga yang juga anak yang menjadi korban gagal ginjal akut, Ibu? Iya, jadi memang ada beberapa orang tua yang kami ada komunikasi dan mereka tersebar ke berbagai pulau di Indonesia. Apakah ada yang merencanakan hal tertentu, Ibu, untuk supaya anak-anak lain ini tidak menjadi korban juga seperti halnya anak Ibu, supaya juga ada yang bertanggung jawab, karena sekarang memang terkesan semuanya lempar tanggung jawab, Ibu? Jadi untuk yang dari pihak keluarga korban yang lain, mereka ada yang seperti karena berada di luar pulau, jadi agak kesulitan ya. Iya. Karena kalau secara yang seperti ini kan mesti ada pendampingan hukum ya, harus ada.
Jadi seperti itu yang di luar daerah itu, yang di luar Pulau Jawa itu yang tidak ada pendampingan, bukan tidak ada ya, belum ada pendampingan hukum. Baik. Seperti itu. iya. Dan ada juga yang jadi banyak sekali sebenarnya yang kasus gagal ginjal akut ini, namun salah diagnosa. Salah diagnosa. Jadi ada banyak yang salah diagnosa. Ada juga jadi yang sudah didiagnosa gagal ginjal akut, tapi ternyata data-data tersebut tidak pernah dikirimkan oleh pihak rumah sakit ke Dinkes dan dari Dinkes daerah ke Dinkes pusat untuk didata. Baik, Jadi banyak juga sebenarnya yang tidak didata. Baik, jadi sebenarnya jumlahnya ini sebenarnya lebih daripada yang Iya, beredar betul selama ini ya, sekali. Bu ya? Iya, betul sekali. Karena banyak sekali yang tidak data dan banyak yang seperti mau ditutupi gitu. Tidak Baik. dikirimkan. Jadi kan sudah mulai dari 1 Januari kasus ini ada. Baik. Terima kasih banyak. Tapi ada daerah tidak dikirimkan datanya ke pusat. Oke. Baik, terima kasih banyak Ibu Kuriloho. Semoga para orang tua korban gagal ginjal akut ini segera bisa menyuarakan suaranya agar mereka juga diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih banyak Ibu. Pemirsa, Polri memburu pemilik perusahaan supplier CV Samudra Chemical berinisial E yang melarikan diri. Sementara Badan POM meminta produsen obat atau industri farmasi memusnahkan bahan baku yang diperoleh dari distributor bermasalah. Bareskrim Polri memburu pemilik perusahaan supplier CV Samudra Chemical berinisial E yang melarikan diri. CV Samudra ini ditetapkan tersangka kasus peredaran obat sirup yang menyebabkan penyakit gagal ginjal akut hingga menyebabkan ratusan anak meninggal dunia. Selain CV Samudra Chemical, Polri menetapkan PT Avi Farma sebagai tersangka dalam kasus gagal ginjal akut ini. Polri menyebut bakal menggali keterangan pemilik CV tersebut terkait penyediaan bahan baku obat sirup yang memiliki kandungan etilen glikol dan dietilen glikol yang melebihi ambang batas. Sementara 5 industri farmasi diberikan sanksi administrasi oleh BPOM terkait cemaran etilen glikol dan dietilen glikol pada obat sirup anak. Tentunya PT Avi Farma, PT Samco Farma, dan kelima adalah PT Chobros Farma telah diberikan sanksi administrasi terhadap kelima industri farmasi tersebut berupa pencabutan cara pembuatan obat yang baik dan izin edar, kemudian penghentian kegiatan produk sirup obat, penarikan semua sirup dari peredaran dan pemusnahannya dari semua persediaan sirup tersebut. Pemirsa, perundungan atau bully kerap lepas dari pengawasan. Seperti apa yang dialami pelajar di Bandung dan beberapa kasus di Jakarta. Kami akan membahasnya dengan para narasumber dalam dialog usai jeda berikut bersama kami di Newsroom Weekend.